Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sitianisa dengan NIM L0212010020 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah rehabilitasi dan pengembangan sumber daya perairan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode-metode dalam rehabilitasi terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut paling beragam dan sangat kompleks, mendukung 25% dari semua kehidupan laut, termasuk 800 spesies karang pembentuk terumbu, dan lebih dari 1 juta spesies hewan dan tumbuhan. Adapun fungsi terumbu karang secara ekologis, yaitu sebagai tempat rumah bagi ikan, sebagai tempat memijah biota laut, sebagai tempat bermain ikan dan spawning aggregation, pelindung ekosistem pantai, mengurangi abrasi pantai, dan mencegah rusaknya ekosistem pantai lain, seperti padang lamun dan mangrove. Selain berfungsi dari segi ekologi, terumbu karang juga berperan dalam segi sosial ekonomi, melalui potensi hasil perikanan dan wisata bahari bagi masyarakat pesisir. Ekosistem terumbu karang ini sangat rentan mengalami kerusakan. Ada 2 penyebab kerusakan terumbu karang, yaitu akibat dari kegiatan manusia dan pengaruh dari alam itu sendiri. Kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan manusia merupakan ancaman utama bagi keselamatan terumbu karang. Adapun faktor-faktor yang potensial merusak ekosistem terumbu karang. Yang pertama itu aktivitas daratan. Beberapa aktivitas daratan yang merusak ekosistem terumbu karang yaitu pemasukan nutrien atau bahan pencemar ke laut yang melebihi ambang batas. Intensifikasi pertanian di daerah aliran sungai hulu akan meningkatkan laju erosi tanah dan sedimentasi di laut. Sedimentasi karena pengundulan hutan, tumpahan minyak serta buangan dari kapal atau industri di sekitar pantai, serta kegiatan pembangunan di pesisir seperti kegiatan reklamasi, power plant, dan lain-lain. Yang kedua itu faktor overfishing dan overexploitation. Yang kedua itu faktor overfishing dan overexploitation. Peningkatan penangkapan ikan pemakan alga akan menyebabkan konsentrasi alga di sekitar dan di permukaan karang menjadi tinggi, sehingga mengganggu proses fotosintesa dari karang tersebut. Yang ketiga itu praktek penangkapan ikan yang merusak. Penggunaan bahan berbahaya atau beracun seperti sianida dan racun dapat merusak karang dalam skala yang luas. Yang keempat itu vessel grounding and anchoring, yaitu metode penambatan kapal dengan jangkar berpotensial merusak terumbu karang. Yang kelima itu wisata bahari yang merusak. Adanya aktivitas wisata bahari seperti penyelam juga memberikan kontribusi terhadap laju kerusakan akibat jangkar perahu atau terinjak penyelam pemula. Yang keenam itu tidak ada ekosistem mangrove. Jika tidak ada ekosistem mangrove yang efektif menyerap sedimen tanah, maka proses sedimentasi ini akan menutupi permukaan karang sehingga karangnya akan rusak. Dan yang ketujuh pemanasan global. Pemanasan global akan menyebabkan suhu perairan meningkat di atas ambang batas kebutuhan terumbu karang. Fenomena ini dikenal oleh banyak ahli diyakini sebagai penyebab pemutihan karang atau coral bleaching. Kerusakan yang terjadi pada terumbu karang menimbulkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pengelola maupun masyarakat setempat untuk memperbaikinya. Terdapat beberapa metode restorasi terumbu karang yang biasa dilakukan di wilayah pesisir, mulai dari membangun terumbu karang buatan hingga transplantasi terumbu karang. Upaya yang akan dilakukan tersebut disesuaikan dengan kondisi kerusakan dan kondisi lingkungan sekitarnya. Salah satu teknik rehabilitasi karang saat ini adalah menggunakan metode terumbu karang buatan atau artificial reef dan transplantasi karang. Metode terumbu karang buatan. Metode sederhana ini adalah dengan menenggelamkan struktur bangunan di dasar laut agar dapat berfungsi sebagai terumbu karang alami sebagai tempat pelindung bagi ikan. Dalam jangka waktu tertentu, struktur yang dibuat dengan berbagai bahan seperti struktur beton, berbentuk kubah dan piramida, selanjutnya membantu tumbuhnya terumbu karang alami di lokasi tersebut. Dengan demikian, fungsinya sebagai tempat ikan mencari makan, serta tempat memijah dan berkembang biak berbagai biota laut dapat terwujud.
Selanjutnya yaitu metode transplantasi karang. Transplantasi karang adalah suatu metode penanaman dan penumbuhan suatu koloni dengan metode fragmentasi. Koloni tersebut diambil dari suatu induk koloni tertentu. Transplantasi karang bertujuan untuk mempercepat regenerasi dari terumbu karang yang telah mengalami kerusakan atau sebagai cara untuk memperbaiki daerah terumbu karang. Transplantasi karang secara umum berhasil dengan tingkat kelangsungan hidup sebesar 50% sampai dengan 100%. Hal ini juga didukung dengan pernyataan lain yang menyatakan bahwa semua jenis karang yang ditransplantasi dengan menggunakan substrat buatan memiliki daya ketahanan hidup yang sangat baik sebesar 100%. Metode rehabilitasi terumbu karang yaitu metode transplantasi karang dengan instalasi media karang model spiderweb di Desa Mekar, Kabupaten Konawe yang dilaksanakan melalui program pengabdian kepada masyarakat terintegrasi KKN tematik Universitas Halu Oleo. Desa Mekar merupakan salah satu desa nelayan yang terletak di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa ini dihuni oleh masyarakat etnis Bajo, di mana mata pencaharian utamanya adalah sebagai nelayan dan pembudidayaan ikan. Dalam praktisnya, sebagian nelayan masih menggunakan alat tidak ramah lingkungan, yaitu penyelaman teripang menggunakan kompresor. Selain itu, akibat tekanan antropogenik, utamanya karena pembangunan jalan lintas Kendari Toronipa, maka keberadaan terumbu karang di sekitar desa ini mengalami ancaman kerusakan akibat tingginya sedimentasi. Pada transplantasi karang ini menggunakan metode jaring laba-laba atau web spider. Metode yang akan dilakukan rangkanya berbentuk menyerupai jaring laba-laba, sehingga disebut metode jaring laba-laba. Metode ini merupakan metode rehabilitasi terumbu karang yang diadopsi dari rehabilitasi karang di Indonesia yang telah dilakukan oleh Williams dan kawan-kawan. Metode ini digunakan untuk mengatasi kerusakan terumbu karang dengan area yang luas akibat adanya penggunaan bom dan menangkap ikan yang menghancurkan struktur terumbu karang. Program KKN tematik ini adalah melakukan rehabilitasi karang di lokasi yang sudah mengalami degradasi. Proses pelaksanaan program ini secara umum terdiri dari 3 kegiatan utama, yakni penyiapan alat dan bahan, pembuatan media transplantasi, dan penurunan media transplantasi yang sudah dicangkokkan anakan karang ke lokasi rehabilitasi. Yang pertama itu penyiapan alat dan bahan. Alat-alat utama dalam pembuatan wadah transplantasi ini adalah besi, alat pengelas, pencegah karat resin, dan pasir pantai. Yang kedua itu pembuatan media transplantasi karang. Kerangka yang dibuat berbentuk spiderweb dengan panjang kaki-kaki kurang lebih 36 cm dan diameter kurang lebih 54 cm. Proses pembuatannya secara berturut-turut adalah pemotongan besi menjadi beberapa bagian, pengelasan, dan pelumuran lem dan pasir. Yang ketiga, penurunan media transplantasi karang sebelum diturunkan, terlebih dahulu dilakukan mobilisasi peralatan selam dan scuba diving. Selain itu, wadah transplantasi dikumpulkan di satu tempat, dekat pantai untuk memudahkan proses pemindahan wadah ke kapal dan ke lokasi rehabilitasi. Sebelum diturunkan ke lokasi, terlebih dahulu dipersiapkan anakan karang jenis Acropora sp. Acropora sp sebagai bibit karang diperoleh dari sekitar lokasi rehabilitasi. Anakan karang ini kemudian dipotong-potong dengan ukuran 5 cm dan kemudian diikat menggunakan tali tis di wadah transplantasi. Di beberapa wadah juga dibuat name tag sebagai penanda waktu untuk keperluan monitoring pertumbuhan karang setiap 6 bulan nantinya. Yang kedua itu metode terumbu karang buatan. Pembuatan terumbu karang buatan berbasis eco-friendly berbahan material beton dan cangkang kerang sebagai sarana rehabilitasi terumbu karang di daerah Pantai Wisata Pasir Putih Situbondo. Pantai Wisata Pasir Putih Situbondo adalah salah satu andalan tempat wisata di Jawa Timur. Pantai ini berjarak kurang lebih 23 km di sebelah barat Situbondo, terkenal dengan pantainya yang landai dan berpasir putih. Kondisi terumbu karang di Pasir Putih Situbondo berada pada nilai 23-49%
yang termasuk ke dalam kategori rendah. Hal ini dapat mengancam keberadaan ikan yang sangat bergantung pada terumbu karang. Selain permasalahan di tempat tersebut, terdapat pula permasalahan lainnya, yaitu limbah cangkang kerang yang dapat mengganggu lingkungan pesisir pantai Pasir Putih. Limbah cangkang kerang ini membuat penumpukan sampah dan sulit untuk terurai. Sebagian masyarakat hanya memanfaatkan limbah cangkang kerang sebagai bahan kerajinan saja, sehingga perlu solusi pemanfaatan limbah cangkang kerang yang masih belum maksimal. Adapun tahap pelaksanaannya, yang pertama itu proses desain awal digunakan untuk menentukan dimensi atau ukuran dari terumbu buatan yang akan dibuat. Desain awal ini diperoleh berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya. Menurut Saptarani et al. 2010, ditinjau dari presentasi komposisi jenis larva planktonik di desain terumbu karang buatan bentuk reef ball memiliki nilai sebesar 60%. Desain terumbu karang buatan berbentuk kubus berongga tersusun piramid memiliki nilai 61,9% dan terumbu buatan bentuk kubus berongga tersusun tersebar memiliki nilai 57,9%. Sehingga gambaran desain terumbu karang buatan berbentuk piramida yang akan digunakan pada pengabdian masyarakat ini. Yang kedua itu alat dan bahan. Beberapa alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan pembuatan terumbu karang ini yaitu alatnya gerindra potong, bor, mor dan baut, skrup, timbangan, pengaduk, palu, dan obeng. Bahannya yaitu pasir, semen, cangkang karang, lem, besi, cor, kawat, triplek, dan pelumas. Tahap yang ketiga yaitu marking atau penandaan cetakan. Proses penandaan cetakan dalam hal ini menggunakan triplek sebagai bahan cetakan. Proses ini dilakukan setelah dimensi terumbu buatan yang dibuat sebelumnya telah benar. Tahap yang keempat, pemotongan cetakan. Setelah proses penandaan, maka dilakukan proses pemotongan cetakan terumbu karang buatan dengan menggunakan bantuan alat potong. Pemotongan cetakan harus sesuai dengan pola penandaan pada proses marking sebelumnya, sehingga hasil yang diperoleh akan sesuai dengan desain yang telah dibuat. Tahap yang kelima, assembly cetakan. Proses assembly cetakan dilakukan setelah pemotongan cetakan telah selesai. Proses ini merupakan penggabungan dari beberapa potongan yang telah diproses sebelumnya. Assembly akan menghasilkan bentuk cetakan yang akan digunakan dalam proses pembuatan cangkang buatan. Tahap yang keenam, yaitu penentuan komposisi bahan. Pada proses penentuan komposisi bahan yakni semen, pasir, dan cangkang kerang haruslah sesuai dengan standar atau beberapa penelitian sebelumnya. Tahap yang ketujuh yaitu proses mixing bahan, pengecoran, pengeringan, dan finishing. Proses selanjutnya, proses pencampuran dan mixing bahan sesuai komposisi yang ditentukan, di mana proses pencampuran agregat pasir, semen, dan limbah cangkang kerang harus merata. Proses pengecoran ini harus dilakukan secepat mungkin agar proses pengeringan dari terumbu buatan bersamaan. Sekian presentasi dari saya mengenai metode rehabilitasi terumbu karang dengan menggunakan metode terumbu karang buatan dan metode transplantasi karang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.